Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali pembahasan Sholatul Mukmin jilid yang ketiga. Bila pembacaan kitab ini pada malam hari ini selesai, maka selesailah kajian untuk ensiklopedia sholat jilid 1, 2, 3. Karena untuk bab jenazah itu sudah tamat dulu di Istiqlal. Dan videonya sudah lengkap ada di YouTube Muflih Safitra Official. Kemudian karena berhubung sudah mau Ramadan, maka kalau ini selesai, maka kajian juga saya anggap selesai dan semoga Allah mudahkan kita bertemu lagi setelah Ramadan. Sebelumnya, jemaah yang dirahmati Allah, tadi pagi ada kajian dan beberapa ikhwan ada yang tanya, Ustadz, kalau misalnya mau cari tempat belajar ngaji di mana? Tadi saya diskusi sama Ustadz Usnul, saya bilang kalau bisa di sini dibikin kelasnya lagi, karena dulu ada kelas tapi ya mungkin kali ya off alias bubar ya Mas ya. Ya. Biasalah namanya belajar Quran, kadang nggak hadir lama-lama berkurang orangnya. Dibikin lagi. Nah teman-teman tadi kalau ada yang bertanya silakan misalnya koordinasi bentuk 10 orang. Kemudian nanti Ustadz Usul tadi bilang oke, nanti insya Allah kalau sudah ada 10 orang baru kita bikin kelasnya. Mungkin antum bisa mulai bulan Ramadan sebagai momen pembelajaran Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Quran. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan bab Sholatul Istisqa. Sekarang bab tentang tahrimul istisqa bil anwa. Pengharaman meminta hujan dengan bintang-bintang. Meskipun ini bukan bab sholat, tapi oleh penulis dimasukkan karena berhubungan dengan masalah sholat istisqa. Dan ini bisa kita lihat bagaimana perhatiannya para ulama terhadap masalah tauhid. Sampai-sampai dalam kitab ensiklopedia sholat masuk juga di situ masalah tauhid. Yaitu meminta hujan hanya kepada Allah dan haram hukumnya meminta kepada bintang-bintang. Dicatat terlebih dahulu, saya tidak tahu apakah ada di sini nanti. Meminta hujan kepada bintang itu ada 3. Atau minta hujan berhubungan dengan bintang itu ada 3. 1, meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan. Meyakini bintang itulah yang menurunkan hujan. Maka ini syirik besar. Siapa yang berkeyakinan bahwa yang menurunkan hujan itu bukan Allah melainkan bintang, maka dia melakukan syirik besar, orang ini keluar dari Islam. Tapi ini mungkin jarang. Yang ada di negeri kita adalah meyakini hujan itu turun dan berhentinya karena pawang, bukan karena bintang. Ya. Maka jarang orang sekarang menunjuk bintang itu. Yang melakukan itu biasanya pawang. Kalau ada orang berkeyakinan Pak Pawang inilah yang menurunkan hujan, atau Pak Pawang inilah yang menahan hujan, maka dia syirik besar, pelakunya keluar dari Islam. Bila pawangnya bilang saya yang menurunkan hujan, saya yang kendalikan, maka dia kafir. Yang kedua, meyakini Allah yang menurunkan hujan, tapi bintang sebagai sebab. Meyakini Allah yang menurunkan hujan, tetapi bintang sebagai sebab. Misalnya ada seseorang mengatakan, yang menurunkan hujan memang Allah, tapi itu gara-gara ada bintang ini nih, yang bentuknya kayak kalajengking ini. Disangkut pautkan dengan bintang itu sebagai sebab, maka ini syirik asgor, syirik kecil. Ada juga yang mengatakan ini kufur nikmat. Karena bagaimana seseorang bisa
mengatakan bahwa bintang adalah sebab. Ya. Padahal kita tidak diberikan oleh Allah hujjah tentang hal ini. Dan yang ada adalah bahwa Allah yang menurunkan dan menahan hujan. Ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Yursilis samaa 'alaikum midrara." Allah yang turunkan dari kalian hujan yang lebat. Nah, ini kurang lebih sama seperti orang pakai jimat atau orang beli mobil baru terus di spionnya digantungkan benda. Kalau dia bilang kita selamat dan celaka karena benda inilah penyelamat, maka dia syirik besar. Dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia bilang kita selamat karena Allah, cuma benda ini adalah sebabnya, maka ini syirik kecil. Yang ketiga, dia meyakini hujan karena Allah. Meyakini hujan karena Allah. Tapi hujan itu turun di masa yang ada bulan anu dan anu. Bintang ini, bintang itu. Jadi dia tidak meyakini bintangnya sebagai sebab. Tapi dia meyakini sebagai waktu saja. Semisal ada orang berkata, kalau melihat bintang-bintang ini, kelap-kelip, ini kayaknya nggak mendung. Kalau nggak mendung berarti tidak hujan. Paham? Berarti ini boleh. Yang seperti ini boleh. Seperti orang berkata, oh ini awannya terang. Insya Allah malam ini tidak hujan. Dia bukan berkeyakinan bahwa awan yang menahan hujan. Dia cuma melihat itu sebagai waktu atau tanda-tanda. Ya, ini hukumnya sama seperti yang meramalkan cuaca di BMKG. Ini masuk syirik kah? Jawabannya bukan. Itu hukumnya boleh. Karena ada ilmu di dunia atau ilmu duniawi yang terbukti bisa memprediksi cuaca. Bisa jadi besok hujan, bisa jadi tidak. Bisa dipahami ya? Untuk menghemat waktu kita mendengar bacakan bahasa Indonesia. Yang lain silakan menyimak Indonesia atau Arabnya. Halaman 90 di bahasa Arab halaman 1036. Bacanya speedy sedikit ya. Penulis berkata, poin K, diharamkan meminta hujan dengan al-anwa atau bintang-bintang. Al-anwa itu jamak dari nau. Artinya bintang atau gugusan bintang. Bisa bintangnya, bisa gugusan bintang. Kalau orang di zaman sekarang, kalau bintangnya dibuat kayak dihubung-hubungkan, nanti ada yang bentuknya kayak kalajengking. Lalu mereka bilang ini namanya zodiak Scorpio gitu. Paham ya? Scorpio, Pisces, Cancer, Sagittarius, Uranus, Neptunus. Nah, gitu. Kalau orang bilang zodiakmu apa? Aku Cancer. Wah, berarti kamu asmaranya gini ya. Oh, rezekimu gini dan gitu ya. Maka ini syirik. Kalau dia bilang zodiak ini yang menentukan, bintang ini yang menentukan, maka ini syirik besar. Kalau dia bilang, oh enggak, rezeki dari Allah. Cuman kan kita keyakinannya ini sebagai tanda-tanda. Maka ini syirik kecil. Haram hukumnya baca-baca zodiak. Terus? Larangan ini didasarkan kepada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW mengerjakan salat subuh bersama kami di Hudaybiyah setelah turun sima'a atau hujan pada malam harinya. Setelah selesai, beliau menghadap ke arah jamaah seraya bersabda, apakah kalian mengetahui apa yang diucapkan Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Ya, tandai dulu kata-kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ada faedahnya sangat bagus. Kalau untuk urusan agama, kita boleh bilang Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kalau untuk urusan dunia, kita boleh bilang Allah lebih tahu. Antum ditanya hukum-hukum syar'i, kan berarti masalah agama. Kalau tidak tahu bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu masalah agama. Tapi kalau ditanya bagus mana ya investasi ini dan itu, lebih bagus mana, lebih menguntungkan mana, bilang Allahu a'lam. Karena Rasul untuk urusan duniawi, beliau tidak tahu. Bahkan beliau mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Beliau mengatakan kalau untuk urusan dunia kalian lebih tahu.
Terus? Beliau bersabda, Allah berfirman, di antara hambaku ada yang di pagi hari mereka beriman denganku dan ada yang kafir. Barang siapa yang mengatakan, kami telah mendapat hujan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka orang itu adalah beriman denganku. Dan kafir atau ingkar dengan bintang-bintang. Sedangkan siapa yang berkata, kami telah mendapat hujan karena nau atau bintang, ini dan itu, maka orang itu kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Afwan, di luar hujan. Mari kita baca doanya. Allahumma sohiban nafi'ah. Soalnya nanti di bawah, di bab ini ada tentang adab menyambut hujan. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, Nabi SAW bilang bahwa Allah berfirman, ada hambaku yang mukmin, ada hambaku yang kafir. Adapun yang berkata mutirna bi fadlillahi rahmati, kami diberikan oleh Allah hujan dengan rahmat dan karunia-Nya, maka inilah yang beriman kepadaku dan kafir terhadap bintang-bintang. Siapa yang berkata sebaliknya, kita diberikan hujan karena bintang, maka dia yang kafir terhadapku, tapi beriman kepada bintang-bintang. Ini menunjukkan haramnya meyakini bahwa bintang itu sebagai yang menurunkan atau menahan hujan. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahunna. Al-fakhru fil ahsab wa tanu fil ansab wal istisqa'u bin nujum wan niyahah. Wa qala wan naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Ada 4 kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku. Ada 4 yang merupakan adat jahiliyah di agama, di umatnya Nabi Muhammad SAW pun kadang-kadang masih ada. Apa saja itu? 1. Bangga terhadap kekayaan. 2. Mencela keturunan. 3. Memohon hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Dan 4. Meratapi mayit. Beliau pun bersabda, apabila wanita yang meratapi mayit tidak bertaubat sebelum meninggal, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan mengenakan pakaian dari cairan tembaga dan memakai baju besi dari penyakit kudis. Hadis ini kaitannya dengan bab yang kita baca, bahwa salah satu dari perkara jahiliyah yang masih dilestarikan di kalangan umat Islam sekalipun adalah al-istisqa bin nujum. Minta hujan melalui perantaran bintang-bintang atau gugusan bintang. Adapun 3 perkara yang lain ini saya tidak usah bahas, khawatir menghabiskan waktu. Tapi untuk masalah meratap nanti akan ada di bab sholat jenazah. Lanjut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqun minan nasi biha kafirin. Yunzilullahul ghaitha fayaquluna bikaukibi kada wa kada. Tidaklah Allah menurunkan keberkahan dari langit melainkan ada segolongan manusia yang ingkar kepadanya. Allah menurunkan hujan dari langit, namun mereka berkata, kita mendapat hujan karena bintang ini dan itu. Hadis yang baru saja kita baca sebagai penguat haramnya seseorang minta hujan kepada bintang-bintang atau melakukan yang nomor 1 dan nomor 2 yang tadi dicatat, yaitu berkeyakinan bahwa bintang adalah yang menurunkan atau menahan hujan. Termasuk juga yang diharamkan apabila seseorang berkeyakinan bahwa Allah yang turunkan dan tahan hujan, tetapi bintang sebagai sebab. Nah, sebagai bahan untuk bisa menambah pemahaman, yang nomor 2 ini kurang lebih sama seperti kalau ada orang dia sembuh, kemudian dia bilang, terima kasih dokter, kalau nggak ada dokter saya sudah mati. Kebanyakan orang bicara begini, dia berkeyakinan yang menyembuhkan siapa? Kebanyakan orang yang bicara begini, mereka berkeyakinan yang menyembuhkan siapa? Tetap Allah. Tapi karena keawaman, kebiasaan omongan seperti ini jadi salah.
yakinlah, masa iya, Pak, Bapak Muslim? Iya. Yang nyembuhin kan siapa? Allah apa dokter? Dokter. Kayaknya enggak ada orang kayak gitu. Kalau dia Muslim pasti siapa yang dia sebut? Allah. Cuma karena kebiasaan ngomongnya jadi salah. Dan ini yang nomor 2 tadi itu perkataan haram. Berkata, waduh dokter, kalau enggak ada dokter kemarin saya sudah mati. Loh, yang mematikan dan menghidupkan siapa? Allah. Terus dokter itu siapa? Ya. Iya manusia. Dokter itu hanya sebatas sebab. Ya. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa oke, yang menurunkan hujan memang Allah. Tapi kalau nggak ada bintang ini ya nggak turun. Ya. Bintang inilah sebagai sebab turunnya. Maka ini adalah sebuah kesalahan. Yang boleh jadi gimana Ustaz? Yang boleh yang nomor 3. Oh ini tanda-tanda mau hujan. Karena bintangnya gelap, bintangnya nggak ada, awannya gelap. Ini kayaknya mau turun hujan. Gitu. Jadi waktu antum datang ke sini lihat awannya gelap enggak? Antum berkeyakinan apa? Mau hujan ini. Apakah syirik jadinya? Ya kan enggak. Nah, berarti Ustaz kalau yang dokter tadi gimana? Yang dokter tadi bolehnya kita bilang gini, alhamdulillah dokter, karena rahmat Allah, kemudian karena ada dokter. Enggak boleh bilang dan, apalagi Allahnya dibuang. Kalau yang dibuang, alhamdulillah dokter, kalau nggak ada dokter saya mati. Itu nggak boleh. Nggak boleh juga, alhamdulillah dokter, karena Allah dan Anda. Seolah-olah Allah dan dokter itu sama. Yang boleh apa? Alhamdulillah, karena rahmat Allah, kesembuhan dari Allah, kemudian karena dokter. Pakai kata kemudian. Gitu. Terus, adab-adab ketika ada hujan. Poin L, adab-adab khusus ketika turun hujan. Terdapat beberapa adab khusus berkenaan dengan turunnya hujan. Di antaranya, yang pertama, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW benar-benar gembira, tertawa sampai aku melihat langit-langit mulutnya. Sesungguhnya beliau biasanya hanya tersenyum saja. Ketika melihat mendung atau angin, terlihatlah kegelisahan pada wajah beliau. Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, aku melihat orang-orang tampak senang jika mereka melihat mendung, karena mereka berharap semoga mendung itu membawa hujan. Namun mengapa aku melihat wajahmu muram ketika melihat mendung? Beliau menjawab, ya Aisyah, ma yu'amminuni an yakuna fiha adab. Faqad udhiba qaumun birrihi. Wa qad ra'a qaumunil adaba faqalu hadza 'aridum mumtiruna. Wahai Aisyah, apa yang dapat membuatku merasa aman jika mendung itu membawa adab? Sungguh ada satu kaum yang disiksa dengan angin, dan ketika kaum itu melihat turunnya adab tersebut, mereka malah berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Surat Al-Ahqaf ayat 24. Di antara adab ketika ada hujan atau mendung yang sangat, ya, kita lihat ini tanda-tanda mau hujan. Di masa Nabi SAW, kalau ada maka Nabi suka menengadakan wajahnya ke langit sambil beliau merasakan rasa takut. Ya, sampai istrinya bertanya, kenapa kalau undung wajahnya kayak gitu? Ya, kayak ada rasa murung. Maka beliau mengatakan, apa yang membuatku merasa aman sementara di masa dahulu ada kaum yang diazab. Sementara mereka mengira itu hanya sekedar mau hujan. Sementara yang ternyata terjadi adalah azab datang. Ya, adapun kita di zaman sekarang, ya mungkin zaman sudah berubah. Kalau mendung orang perasaannya macam-macam. Ya, kalau tukang harian perasaannya senang. Karena sudah dapat upah harian. Tapi nggak perlu kerja. Makanya mereka bilang, gulu-gulu gitu. Adapun tukang cuci mobil, alhamdulillah hujan. Karena setelah ini akan ada banjir mobil datang ke sini. Yang baru keluarkan mobilnya dari pencucian mobil, mereka bilang, ya Allah astagfirullah, astagfirullah ini mau hujan lagi, udah habis tadi 55.000. Nah, adapun perasaan takut jarang hadir di masa kita sekarang. Dua,
Tidak ada yang mengetahui kapan turunnya hujan selain Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Umar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Mafa, Untuk menghemat waktu langsung ke Indonesianya saja. kunci-kunci hal-hal yang gaib ada 5. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. 1. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi besok. 2. Tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. 3. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya esok hari. 4. Tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi yang mana dia akan meninggal. Dan 5. Tidak ada yang mengetahui kapan datangnya hujan. Dalam lafaz yang lain disebutkan, kunci-kunci hal-hal yang gaib ada 5. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Surat Luqman ayat 34. Kalau disyarah masalah ini Masya Allah ya, tentang 5 kunci yang hanya Allah yang tahu. Tapi karena keterbatasan waktu kita tidak mungkin bahas. Yang kita kaitkan dengan judul saja, bahwa tidak ada yang mengetahui kapan hujan itu turun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ada yang berkata BMKG gimana Ustaz? Jawabannya itu hanya prediksi. Kalau pawang bagaimana Ustaz? Kita katakan mereka penipu. Sebagian dari mereka mungkin sudah lihat terlebih dahulu perakiraan cuaca, baru kemudian jualan. Ya. Kadang jualan supaya hujan, kadang jualan supaya tidak hujan. Ya. Sementara mereka itu orang yang tidak tahu. Ya, yang suka bawa kendi-kendi, mangkok-mangkok, bokor-bokor itu, terus langit di sumber-sumber, itu penipu semua. Herannya di Indonesia ini orang-orang berpendidikan masih percaya dengan yang seperti itu. 3. 3. Berdoa ketika turun hujan. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya jika melihat hujan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Ini adalah doa yang dibaca kalau hujan. Allahumma, coba sama. Sayyiban nafi'an. Coba yang belum hafal, tutup pakai tangan, jangan dibaca. Nah, coba disebut. Allahumma sayyiban nafi'an. Nah, coba baca sendiri. Sekali lagi. Nah, supaya bisa cepat hafal, ya sering dipraktekkan. Ya. Lanjut. Yang keempat, apa yang dilakukan saat turun hujan? Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu melanjutkan, Rasulullah SAW menyingkap sebagian bajunya sehingga beliau terkena hujan. Kami pun bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan itu? Beliau bersabda, karena hujan itu baru saja diciptakan oleh Rabb-nya. Terkadang keberkahan dicabut karena dosa, sebagaimana pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kekeringan atau paceklik bukanlah ketika kalian tidak diberi hujan. Kekeringan yang sesungguhnya ialah ketika kalian terus diberi hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Adab yang keempat adalah sebagaimana yang dipraktekkan Nabi SAW. Nabi SAW itu menyingkap sedikit dari bajunya supaya badannya kena hujan. Ya. Mungkin kalau kita bilang secara bebas, maka kalau anaknya mau mandi hujan, biarin aja. Ya. Tapi diajarin. Nabi bayang hujan bukan cuma main, niatkan supaya dapat keberkahan. Karena Nabi mempraktekannya. Ya. Ada di YouTube, masih ada kok rekamannya seingat saya. Kajian Syekh Utsaimin ketika beliau masih hidup, terus tiba-tiba hujan, intinya sedang kajian, tiba-tiba hujan, maka Syekh ngajak murid-muridnya keluar, ayo mandi hujan. Maksudnya mandi ini buka, tutup kepala, kemudian singkap sedikit baju, lalu kemudian tabarruk dengan datangnya hujan. Begitu. Maka kalau anak kita mau mandi hujan, ya kalau saya yang punya anak, ya biarin aja. Ya tapi dikasih penjagaan, diamati. Jangan sampai nanti ada got, ya sudah bolong besar, sudah banjir, baru kita biarin hilang nanti anaknya. Ya. Tapi kalau misalnya, wah rintik-rintik, ayo situ,
turun. Ya, ajak dia. Kalau perlu kita juga. Ya. Tapi mamanya ndak usah. Ya. Dikatakan tadi, kadang-kadang keberkahan itu dihilangkan oleh Allah Ta'ala dikarenakan sebab dosa. Maka ada kalanya hujan itu turun, tapi tidak ada tumbuhan yang bisa tumbuh. Ya. Maka ini bisa jadi adalah dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keberkahan dari hujan bagi sebagian orang. Nah, ada yang berkata di antara sebabnya adalah di negeri tersebut banyaknya perzinahan. Dan di negeri tersebut banyak orang yang seharusnya mereka bayar zakat tapi mereka tahan. 5. Zikir setelah hujan. Ya. Di antara adab manakala terjadi hujan adalah kalau selesai hujan berikut ini doanya. Nah, cuman doanya ini jarang ada yang hafal. Kalau Allahumma shayyiban nafi' kan gampang. Nah, adapun doa ba'da hujan ini yang jarang. Coba dibaca. Disebutkan dalam hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Kami mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmatnya. Coba dibaca. Mutirna. Lihat dulu matanya. Kalau mau menghafal itu matanya lihat dulu. Ya. Coba dibaca. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Baca sekali lagi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Sekali lagi. Mutirna bi fadlillahi. Nah, tutup. Coba tutup. Coba dibaca. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Lagi. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Sekali lagi. Baru 6 kali kan? Kalau mau cepat hafal 700 kali. Ini tidak main-main. Mungkin antum 700 kali. Ada yang mengatakan di antara teknik orang-orang syengkit dalam menghafal, kenapa di sana itu anak-anak kecil-kecil itu sudah banyak hafal Quran? Di antaranya karena baca ayat itu satu ayat dibaca 700 kali. Makanya di sana banyak yang mungkin soal Quran. Ini ceritanya Ustaz Sofyan Baswedan dan di Sabtu yang minggu lalu. Nah, ada perlombaan hafalan. Dan salah satu yang menang adalah yang tidak ada salah sama sekali. Ya kan? Dikasih hadiah 1.000 real per macam lomba dan dia menang. Setelah selesai jurinya bilang, ini di antara murid saya yang paling buruk hafalannya. Coba. Setelah selesai lomba, menang dia juara 1, dapat duit sekian ribu real. Jurinya bilang ini salah satu murid saya yang paling buruk hafalannya. Itu gimana kalau yang paling bagus hafalannya? Yang paling buruk saja tidak ada salah saat mereka dia lomba di alfiyah ini, lomba alfiyah itu. Nah, ketika dia tanya gimana sih cara supaya dia tidak ada salah? Jawabannya per bait hafalnya 700 kali. Nah. Lanjut. Berarti peran tuh masih ada 694 kali. Terus 6. Ibnul Qayyim menyebutkan beberapa athar bahwa terkabulnya doa terkadang diminta ketika hujan turun. Ya. Ada athar yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, ya. Tudkaru annal ijabata lid-du'a qad tutlabu 'inda nuzulil ghaits. Bahwa di antara waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa adalah dipanjatkan manakala hujan itu turun. Maka kalau sedang turun hujan, ya banyak-banyak berdoa. Doa apa saat doa? Doa apa yang diminta? 7. Doa istisha atau memohon agar hujan berhenti. Kalau ada doa supaya turun hujan dan sudah berlalu beberapa pertemuan, ada kalanya Nabi sholat minta hujan, ada kalanya Nabi di atas mimbar angkat tangan ketika doa di khutbah yang kedua minta hujan. Ada yang sekedar duduk minta hujan. Ada yang setelah sholat minta hujan. Ada juga doa supaya hujannya berhenti. Misalnya karena hujan ini ternyata menyulitkan masyarakat. Karena banjir, lalu orang tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah.
ya, dan orang rumahnya terendam, sementara hujan turun sudah 3 hari, ya, maka berikut ini doanya. Coba dibaca. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu yang diantara lafaznya, Coba sama-sama. Allahumma hawalaina. Matanya baca ya. Wala alaina. Allahumma alal akam wal jibal wal zirab wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Coba artinya dulu. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan di bukit-bukit, gunung-gunung, gundukan tanah, lembah-lembah, dan pada tempat tumbuhnya pepohonan. Saya tiba-tiba teringat ketika mau 17 Agustus 2024 itu. Ya, tiba-tiba katanya hujan dipinggirkan dari IKN. Ya. Makanya Balikpapan hujan terus katanya. Ya. Saya tidak tahu, mungkin yang di sana doanya lebih kuat dari orang Balikpapan. Tinggal beradu doa, ya Allah jangan di atas kami, di pinggir kami. Yang di IKN juga jangan di sini ya Allah, di sana aja di Balikpapan. Ya. Coba dibaca sekali lagi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya seginilah minimal. Kalau misalnya ndak hafal semua. Alal apa ya? Alal apa ya? Kemarin itu ndak hafal. Minimal Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah jangan di atas kami, pinggirkan saja. Ya. Lanjut. Ini bacanya berapa kali? Tadi baru 2 kali, jadi masih ada 698 kali. Silakan dipraktekkan. Lanjut 8. 8. Doa mendengar petir. Kadang-kadang hujan ada petirnya dan ini ada doanya. Apa doanya? Disebutkan pada hadits Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu secara mauquf bahwasanya jika mendengar petir, Nabi SAW meninggalkan pembicaraan lalu berkata, Nah, baca apa beliau? Coba sama-sama. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Coba sekali lagi. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Coba kita baca yang penggalannya enak. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Coba dibaca Indonesianya. Artinya, Maha Suci Zat yang petir dan malaikat bertasbih dengan memujinya karena takut kepadanya. Nabi SAW juga bersabda, sesungguhnya ini adalah peringatan yang keras bagi penduduk bumi. Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahuinya. Dia pula lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Kesimpulannya kalau kita dengar petir, maka doanya ini. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Selesai. Satu sub lagi. Poin M, petir, kilat, guntur, dan gempa. Pertama, hujan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, adapun hujan, sesungguhnya Allah menciptakannya di langit dari awan. Dari awan turunlah hujan, sebagaimana firman Allah, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 69. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ammal mataru fa innallaha yakhluquhu fis sama'i minas sahab wa minas sahabi yanzil. Hujan itu Allah ciptakan di langit dari awan, kemudian dia turun dari awan. Kalau kita dulu belajar di sekolah, pelajaran IPA, maka ini adalah karena apa? Pemanasan, kemudian naik uap air masuk ke awan, kalau kemudian terjadi apa namanya? Kondensasi. Ya. Lalu kemudian akhirnya hujan turun. Saya tidak berani menyalahkan apa yang kita pelajari dari IPA. Ya.
Jadi jangan juga misalnya kita bilang, oh yang berkeyakinan bahwa hujan itu karena begitu, maka ini syirik. Ini juga ya saya anggap kesalahan. Karena kita bisa katakan itu proses terjadi hujan yang semua itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Jadi tidak perlu ditabrakkan antara sains dengan keyakinan kita terhadap hujan. Katakan bahwa semua yang terjadi dari prosesnya di alam ini adalah semua karena Allah yang ngatur. Ya, tidak perlu berkata yang benar begini, adapun yang di IPA salah. Ya. Toh yang di IPA itu juga kita pelajari semuanya karena kehendak Allah. Ya, terjadi gerhana, terjadi apa lagi? Banyak hal yang kita jelaskan di dalam pelajaran IPA yang kita yakin itu semua karena Allah. Ada nggak penyakit menular? Sebagian orang berkeyakinan tidak ada yang namanya penyakit menular. Ya, kalau kok bisa begitu? Ya pokoknya tidak ada penyakit menular. Semua penyakit karena Allah. Maka kita katakan iya, penyakit itu semua karena Allah dan ada yang menular dengan kehendak Allah. Sudah terbukti dengan COVID kemarin. Ya, terbukti dengan kalau ada wabah flu, sebagian orang akhirnya kena flu, tertular dari yang lain, itu semua karena kehendak Allah. Kita katakan semua berjalan dengan kehendak Allah. Terus? Dan surat An-Naba ayat 14, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Juga surat An-Nur ayat 43, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Kalimat maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, maksudnya di antara awan. Firman yang dijumpai pada ayat lain, yaitu dari langit, maksudnya adalah ketinggian. Langit adalah nama yang untuk sesuatu yang tinggi. Terkadang ia juga bermakna khusus untuk apa yang berada di atas arsy. Terkadang ia bermakna garis edar atau orbit matahari dan bulan. Terkadang pula ia bermakna atap rumah. Semua makna tersebut kembali kepada kata yang menyertainya. Materi pembentuk hujan ialah udara yang berada di langit dan uap yang naik dari bumi. Inilah yang disebutkan oleh ulama kaum muslimin. Bahkan para ilmuwan pun sepakat dengan pendapat mereka. Guru kami, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah mengatakan, para ulama menyebutkan bahwa uap air laut berkumpul menjadi butir-butir air di awan dengan perintah Allah. Terkadang air tercipta di udara lalu jatuh menghujani manusia dengan perintahnya juga. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya perintahnya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surat Yasin ayat 82. Ini yang tadi saya sebutkan, apa yang kita pelajari di pelajaran IPA tentang proses terjadi yang hujan, itu semua dengan kehendak Allah. Maka jangan ada yang berkata, yang benar adalah hanya kehendak Allah, yang di IPA salah. Ya. Lanjut. Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi hambanya. Kadang air yang berkumpul tersebut berasal dari air laut, tetapi kemudian Allah menjadikannya tawar di angkasa. Allah mengubah rasa asinnya menjadi tawar. Air tersebut pun dibawa awan kemana saja yang telah ditetapkan Allah dari belahan bumi yang membutuhkannya sesuai kehendaknya. Allah menciptakan air di udara lalu memerintahkan awan dan angin untuk membawanya ke tempat-tempat yang membutuhkan. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan mana ini di dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah. Ulama lainnya juga menyebutkan hal yang serupa. Poin kedua, petir dan kilat. Ya. Kalau petir dan kilat itu apa? Kalau di IPA ada yang tahu? Petir itu apa ya? Arus listrik. Bagaimana dalam pandangan Islam? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun petir dan kilat, keduanya telah dijelaskan dalam hadis marfu yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya, bahwasanya ketika ditanya mengenai petir, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salah satu malaikat ditugasi untuk mengatur awan. Malaikat itu memiliki cemeti dari api yang mengarahkan awan dengannya menurut kehendak Allah. Ya. Adapun di dalam Islam, Nabi SAW sebutkan bahwa petir itu adalah malaikat punya cemeti.
yang cemeti ini mengeluarkan semacam api dengan kehendak Allah. Ya. Sudah, tidak usah dipusingkan ini. Nanti pengen lihat petir kayak apa malaikatnya. Ya. Ini yang dijelaskan Nabi SAW. Cukup beriman karena dia perkara gaib. Terus? Dalam kitab Makarimil Akhlak karya Al-Kharaitihi dari Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika ditanya mengenai petir, dia pun menjawab, itu malaikat. Pada saat ditanya mengenai kilat, dia menjawab, cemeti-cemeti di tangan para malaikat. Dalam salah satu riwayat darinya, cemeti-cemeti dari besi yang ada di tangannya. Penjelasan ini juga terdapat dalam beberapa athar lainnya. Ya. Ada riwayat dari Ali yang menjelaskan sebagaimana yang sama, sebagaimana dalam riwayat sebelumnya, bahwa petir, kilat, ini adalah malaikat yang Allah tugaskan dengan cemeti, lalu kemudian cemeti ini mengeluarkan semacam api. Ya. Dan ini semua berjalan dengan kehendak Allah. Terus. Diriwayatkan pula beberapa pernyataan yang tidak bertentangan dengan hal di atas dari sebagian ulama salaf. Misalnya ucapan ulama yang mengatakan sesungguhnya benturan awan disebabkan tekanan udara. Pernyataan ini tidak bertentangan dengannya karena kata ra'ad adalah bentuk masdar dari kata kerja ra'ada yar'adu ra'dan. Demikian pula kata ra'id yang bermakna ra'ad, seperti halnya adil yang bermakna adl. Pergerakan segala sesuatu pasti akan menimbulkan suara. Para malaikatlah yang menggerakkan awan dan memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Setiap gerakan di alam, baik yang tinggi maupun yang rendah, berasal dari para malaikat dengan izin Allah. Sebagaimana suara manusia, bunyi yang keluar merupakan hasil benturan anggota-anggota tubuhnya, yaitu alat ucap, yaitu kedua bibir, lidah, gigi, langit-langit mulut, dan kerongkongan. Dengan proses itu, pula manusia bertasbih kepada Rabb-nya, memerintahkan hal yang ma'ruf dan melarang dari hal yang mungkar. Ya. Maksudnya penulis, apabila Allah perintahkan malaikat yang membawa cemeti untuk menggiring awan, maka pergerakan ini menimbulkan bunyi. Dan bunyi ini kadang berupa guntur, ya. Dan suaranya adalah dari pergerakan tersebut. Ini sama seperti kalau ada orang punya lidah, kemudian lidahnya kecap, bunyi. Kalau ada bibirnya, bunyi. Paham ya? Maka begitu juga manakala awan berbenturan dengan awan. Wallahu a'lam. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Sedikit lagi. Dengan demikian, petir adalah suara perintah bagi awan. Demikian pula dengan kilat. Ada yang mengatakan kilatan air atau kilatan api. Anggapan kilatan berupa air atau api tidak menafikan bahwa kilatan tersebut adalah cemeti yang berada di tangan malaikat. Api yang berkilat di tangan malaikat seperti cemeti ketika menggesek hujan. Para malaikat menggiring awan layaknya seorang menggiring hewan. Dari sini teman-teman, gini ya. Ada hal yang kita tidak selalu bisa logikakan. Tidak selalu bisa dibuktikan dengan sains. Ada yang bisa dengan sains. Ada yang kita dituntut untuk beriman. Karena kita seorang muslim. Ya, dan ini jadi ujian keimanan. Maka kalau seandainya ini kita tidak pernah dapati sebelumnya di pelajaran-pelajaran IPA gitu ya. Tidak ada sains yang menunjukkan hal itu. Tidak bisa dijelaskan. Gimana malaikat bawa cemeti kayak apa? Ya, maka kita cuma bilang, oh ini yang Nabi yang bilang. Kalau Nabi yang bilang, selama dia sahih, maka tinggal yakini saja. Ya, bagaimana bentuknya, bagaimana kaifiatnya di atas sana, kita tidak tahu. Ada yang bisa dijelaskan secara sains. Alhamdulillah. Ada yang tidak bisa, cukup beriman. Dan di sini tantangan. Karena ada sebagian orang yang mereka itu berkata, kami belum bisa percaya karena belum bisa dibuktikan secara sains. Ya. Jadi Pak, maksudnya Bapak maunya dibuktikan dulu baru percaya. Iyalah. Kalau ada pembuktiannya, baru kita bisa yakin. Maka kita bilang, Bapak kalau pergi ke Indomaret beli telur, Bapak bawa panci. Buat apa bawa panci? Iya kalau di dalamnya si telur itu telur. Harusnya kan Anda buktikan dulu, baru yakin. Kan logikanya gitu. Maunya bukti dulu, baru yakin. Harusnya jangan beli telur kecuali pecahkan di tempat. Takutnya sampai di rumah ternyata isinya kambing misalnya. Ayo. Enggak mungkin lah, ya mungkin. Paling tidak antara bagus dengan busuk bagaimana? Harusnya logika Anda kalau mau konsisten, bukti dulu baru percaya, bawa panci. Pas di kasirnya, Mbak tunggu ya, tak pecahin satu-satu. Tak pecah. Oh iya telur. Oh iya telur. Oh kambing. Kita kalau beli motor, katanya garansi 3 tahun Garansi 3 tahun garansi apa deh? Anggaplah mesin gitu ya. Garansi mesin. Nah itu nanti Pak ya tak bayar 3 tahun lagi kalau sudah terbukti mesinnya bagus. Atau dibayar dulu. Bayar dulu, padahal 3 tahun lagi loh. Kok untuk yang seperti ini Anda percaya? Ya, kalau Anda orang muslim, yang seperti ini kalau Nabi sudah bilang, yakin aja. Ya, lanjut. Terakhir soal gempa. 3. Gempa. Gempa termasuk di antara tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menakuti hambanya sebagaimana Allah menakuti mereka dengan gerhana dan fenomena alam lainnya. Sesungguhnya setiap peristiwa yang terjadi pasti mempunyai sebab dan hikmah. Keberadaan gempa sebagai salah satu tanda kebesaran Allah tidak lain untuk menakuti hambanya, selain juga merupakan bagian dari hikmahnya. Adapun di antara sebab-sebab gempa adalah karena adanya tekanan gas dalam perut bumi, seperti halnya tekanan angin dan air pada ruang yang sempit. Ketika mendapat tekanan, bagian dalam bumi akan berusaha mencari jalan keluar, sehingga terjadilah retakan dan guncangan pada daerah permukaan yang berada di dekatnya. Ya. Dijelaskan di bagian bawah tentang sebab gempa. Bahwa di dalam itu seperti ada tempat yang di dalamnya ada cairan. Cairan ini ketika dapat tekanan dia pengen keluar. Gitu kan. Menimbulkan tekanan dari dalam lalu bergetar. Kalau di fisika, kayaknya kita tidak belajar gempa di IPA. Tapi belajarnya di fisika. Ada gempa tektonik, ada gempa vulkanik. Satu lagi gempa apa ya? Ya minimal 2 lah ya. Ada tektonik, ada vulkanik. Vulkanik itu mungkin yang gunungnya ada laharnya. Ya, ada aktivitas volcano di situ. Ya ada yang tektonik, yaitu ya sekedar pergeseran lempeng bumi. Ya. Ini kita bisa dapati di IPA. Tapi kalau di dalam konsep syar'i, maka Allah ciptakan gempa itu dalam rangka memberikan rasa takut kepada hamba. Dan siapa yang pernah rasakan gempa, dia akan yakin itu. Ada yang pernah rasakan gempa enggak? Mungkin di Balikpapan mungkin ya, enggak ada mungkin.
Pernah rasakan gempa di Balikpapan? Saya rasakan gempa 2006 Jogja. Ya, kita sudah mau keluar dari masjid, ada gempa, lari orang Balikpapan bilang mencicing setengah mati. Dalam kondisi kaca-kaca itu sudah mau pecahan gitu. Ininya bunyi gemuruhnya, goyangnya gedung-gedung. Ya. Kemarin di Jakarta tahun lalu, ya, saya sama istri lagi nginep di hotel. Terus istri, "Dak, bangun. Cepat bangun." Ya. Kenapa? "Dak rasa kah? Ini loh." Goyang kamarnya. Ya. Dan semua orang turun melalui tangga darurat dengan ucapan astagfirullah. Semua orang bilang astagfirullah. Mungkin kalau ada yang lagi zina, keluar dari hotel itu, apa yang dibilang? Astagfirullah. Nah, ini menunjukkan bahwa memang gempa itu Allah ciptakan dalam rangka memberi rasa takut kepada hamba. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita tamatkan bab salat istisqa. Dan tersisa kalau teman-teman buka halaman selanjutnya adalah bab salat jenazah. Karena sudah tidak ada lagi bab istisqa, selesai. Jenazahnya juga sudah selesai di beberapa tahun yang lalu. Maka kajian untuk hari Ahad malam kita liburkan. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Ramadan. Jadi minggu-minggu besok tidak ada lagi kajian hari Ahad malam. Bila Allah mudahkan kita bertemu lagi setelah Ramadan. Dan saya berharap teman-teman nanti sepanjang Ramadan usahakan bisa nonton ya, isi Ramadan antum dengan nonton video kajian yang jenazah. Terserah antum mau nyimaknya jelang buka kah, atau habis sholat subuh kah, atau jelang sahur kah. Coba dibuka, insya Allah di YouTube dan Facebook Mulvisa Fitar Official sudah ada rekaman kajiannya secara lengkap. Bila tidak salah mungkin ada 30, 40 atau 50 video. Dulu ditamatkan di Istiqlal. Kalau bisa lebih bagus lagi sambil buka laptopnya atau lihat HP-nya sambil buka bukunya. Bukan sambil beraktivitas yang lain, tapi sambil duduk, megang pena, nonton, ya kemudian ada yang bisa dicatat. Supaya betul-betul pembelajaran ini efektif. Adapun nanti setelah Ramadan, wallahu alam nanti apakah kita bahas kembali si jenazahnya atau sudah berpindah dengan kitab yang lain. Tapi yang jelas PR saya sudah selesai. Ensiklopedia Salat jilid 1, 2, 3 semuanya sudah tamat dalam 4 tahun. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.